Bersama kami dalam Pro Kontra membahas heboh nikahsiri.com. Ini sudah di segmen terakhir, jadi mungkin sekaligus closing statement. Saya ke Pak Muhammad Munib dulu. Anda melihat atau mencermati ya fenomena ini begitu. Apakah Anda menganggap ini suatu hal yang wajar-wajar saja sebagai seseorang yang ingin menggunakan gimmick marketing begitu ya, agar situsnya atau websitenya gampang dikenali atau diminati oleh publik? Iya, saya rasa kreativitas bisnis apapun kita akan hargai, kita akan lihat, kita akan nilai. Sekalipun kaum agama juga perlu memberi cahaya kepada jenis kreativitas apapun, model-model bisnis yang berkembang. Agama tetap harus beri peranan, agama harus kita tetap gunakan. Hanya saja mana agama bagi saya tidak hanya seperti tampilan-tampilan sebagai sebuah mantra, sebagai sebuah kelam identitas. Kalau tidak, ya seperti inilah kemudian, kalau tidak agama terus ditinggalkan, maka kreativitas bisnis akan kemudian lari dan dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang kemudian kita menjadi heboh. Itu Mbak Rahma. Baik, silakan ini Bu Neng Jubaida mungkin sekaligus closing statement. Lindungilah masyarakat dari situs-situs maupun website yang meresahkan. Hendaknya situs-situs atau website justru yang bisa membangkitkan harga diri dari setiap insan di Indonesia ini. Bukan malah merendahkan derajat. Di sini terutama keperawanan, jadi perempuan. Lagi-lagi perempuan. Perjaka juga sih Bu, tapi iya, perjaka. Tapi pria tidak merasa direndahkan dengan perjakanya. Perempuan saja begitu ya. Baik, saya ke Pak Didi ya. Tadi itu kata Bu Ning Jubaida bahwa ini adalah situs yang meresahkan masyarakat. Selain pornografinya mungkin, tetapi ini lebih jauh implikasinya dalam meresahkan masyarakat. Nah ini kalau hanya pornografi saja itu hukumannya berapa kira-kira Pak ya? Kalau undang-undang pornografi dan undang-undang ITE ini hukuman minimalnya itu 6 tahun, maksimalnya 12 tahun, Mbak. Oh, cukup serius ya, Pak ya? Iya. Karena tapi sebenarnya kalau situs-situs yang memuat, kalau kita lihat di internet kan banyak sekali sih, Pak ya, yang menggunakan gambar-gambar pornografi seperti itu. Iya. Jadi dari pornografi itulah kita angkat ya dalam kasus ini ya, kita angkat undang-undang pornografi, undang-undang ITE ini ya, dan alhamdulillah kita berhasil mengungkap yang bersangkutan itu ada di mana ya. Terus kemudian karena kalau yang lainnya tidak jelas begitu ya Pak ya, karena anonim atau lain. Saat ini yang booming di media massa, di media sosial dan media massa itu adalah itu Mbak. Ya, jadi jangan sampai suatu hal yang salah kita biarkan. Ya, maksud saya apakah kepolisian juga menyasar situs-situs serupa lainnya selain ini begitu Pak, yang juga mengumbar pornografi atau mengumbar hal-hal yang meresahkan masyarakat seperti ini? Cukup banyak Mbak. Kita sampai saat ini kita masih bekerja sama dengan Kementerian Informasi ya, untuk mensurat, kita bersurat ya, konten-konten mana yang mengandung ini pornografi dan lain sebagainya. Termasuk dalam kasus sebelumnya yang kasus VGK itu, video gay kid itu, kita saat ini kita sedang mau membuat situs membuat aplikasi layanan masyarakat kepada masyarakat bila mana ada masyarakat yang dirugikan di bidang seksual, mungkin pedofil dan lain sebagainya, itu nanti bisa melaporkan kepada kami untuk kita tindak lanjutin. Demikian juga melaporkan situs-situs yang ini tadi itu ya, yang bisa semacam meresahkan masyarakat itu. Silakan ini Bu Retno. Kalau KPAI memang melihat ini berpotensi ya menjadi satu trafficking gitu ya, perdagangan manusia, dan perdagangan manusia apalagi ditambah dengan embel-embel agama tadi, saya rasa itu kejahatan yang harus diwaspadai bersama. Dan setidaknya kita harus melindungi anak-anak ya, karena anak-anak yang kemudian misalnya mendaftar nanti andaikan diidentifikasi kemudian ada anak-anak, itu kan juga tetap harus kita lindungi dan pulihkan. Artinya mereka juga kan akan berpotensi menjadi korban tidak cuma trafficking tetapi juga kan pedofil ya. Ini yang saya rasa kita semua harus mewaspadai ini, dan kami memberikan penghargaan kepada kepolisian yang cepat tanggap terhadap ini. Baik, terima kasih Bu Retno, Bu Ning Jubaida, Pak Munib juga dan Pak Didi. Ya pemirsa, nyatanya meskipun menurut istri tersangka ya bahwa pelaku ini sedang sakit jiwa atau stres begitu, tapi nyatanya ditanggapi di animo masyarakat cukup tinggi begitu ya. Ada 2.700 member dalam 5 hari dan 300 mitra. Apakah ini menunjukkan bahwa masyarakat kita juga tengah sakit jiwa begitu ya? Ya kita akan cermati saja. Mabuk agama lagi istilahnya. Wah ini istilah pilkada itu Pak. Baik, kami akan kembali pemirsa JAK TV dengan program-program lainnya. Saya Rahma Saritas, selamat malam, sampai jumpa.
Terima kasih ya.